Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu walaupun kita jarak jauh untuk semua kru dan wartawan, kontributor media berita desa online yang berbahagia dan saya cintai. Perkenalkan, nama saya, mungkin ada yang belum tahu, Ahmad Syarif. Saya owner atau pendiri dari media berita desa online. Teman-teman sekalian, di sini akan saya sampaikan kepada teman-teman bahwa ini adalah pembekalan untuk para kru, wartawan, dan kontributor khusus untuk media berita desa online. Sengaja saya share-nya di YouTube agar mudah untuk di-download oleh teman-teman para kru dan wartawan kontributor berita desa online. Teman-teman, yang pertama yang perlu teman-teman ketahui bahwa ini sering muncul pertanyaan nantinya, apakah media berita desa online ini sudah terverifikasi oleh Dewan Pers? Pada waktu pengumuman rekrutmen kemarin, pertanyaan-pertanyaan seperti itu juga muncul di media sosial. Di sini akan saya jelaskan kepada teman-teman bahwa media berita desa online ini kan masih baru berdiri dan baru berproses. Artinya proses usahanya itu masih baru berjalan. Kita masih belum terverifikasi oleh Dewan Pers, namun saya yakinkan kepada teman-teman bahwa kita pasti akan berproses untuk itu. Karena media berita desa online ini berada di bawah organisasi Serikat Media Cyber Indonesia yang merupakan konstituen Dewan Pers. Jadi organisasi yang menaungi perusahaan media kita ini adalah SMSI yang merupakan konstituen atau anggota dari Dewan Pers. Kemudian teman-teman, kenapa kita masih belum terverifikasi oleh Dewan Pers? Ya karena pertama tadi sudah saya sampaikan, karena kita masih baru berdiri. Kemudian untuk bisa menempuh verifikasi baik itu administrasi maupun faktual dari Dewan Pers, kita harus memenuhi kelengkapannya dulu. Artinya memang harus berproses dulu kitanya. Memenuhi kelengkapannya itu artinya begini. Syarat untuk terverifikasi itu diantaranya untuk sumber daya manusianya. Untuk sumber daya manusianya itu bahwa ada syarat pimpinan redaksi itu harus wartawan yang memiliki jenjang kompetensi utama. Jadi jenjang kompetensinya utama, ini yang paling tinggi kalau dalam jenjang kompetensi wartawan. Kalau jenjang kompetensi itu adalah hasil dari uji kompetensi yang berjenjang. Berjenjang itu begini. Setiap perusahaan itu minimal harus punya 2 wartawan. 2 wartawan itu minimal harus memiliki sertifikasi tingkat muda. Muda dulu tuh, wartawan harus punya sertifikasi tingkat muda. Siapa yang menyelenggarakan uji kompetensinya? Uji kompetensinya itu atau yang mengujinya nanti diselenggarakan oleh, bisa itu oleh organisasi profesi wartawan, bisa itu oleh organisasi perusahaan media, bisa itu oleh lembaga-lembaga yang memang sudah ditunjuk oleh Dewan Pers itu penyelenggaranya. Tetap ujian itu tetap merupakan agenda dari Dewan Pers itu sendiri. Jadi kalau SMSI, Serikat Media Cyber Indonesia ini, walaupun dia baru menjadi anggota Dewan Pers, karena SMSI juga masih baru berdiri, baru sekitar berapa
tahun ya. Itu baru berdiri, tapi sudah menjadi konstituen Dewan Pers dan bisa menyelenggarakan uji kompetensi wartawan. Kemarin sudah dicoba di Banten, SMSI mengadakan atau menyelenggarakan uji kompetensi wartawan. Kemudian teman-teman, setiap perusahaan media itu harus memiliki Badan Hukum Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas atau PT yang, nah ini PT tapi masih ada yangnya lagi, yang usahanya itu hanya khusus bergerak di bidang media atau pers. Nah, ini hanya berupa PT, tapi dia hanya bergerak di bidang pers. Di samping kemudian ada perizinan-perizinan lain ya sebagaimana sebuah perusahaan. TDP, situs, siup. Kalau yang sekarang yang terbaru lagi adalah nomor induk berusaha. Jadi sebagaimana perusahaan-perusahaan lainnya. Maka bagaimana dengan media berita desa online ini? Media berita desa online ini kita sementara bernaung perusahaannya adalah di bawah naungan Top Group Media. Top Group Media ini masih saya juga, pengelolanya, penanggung jawabnya masih saya juga. Top Group Media ini bernaungnya PT Top Garda Media. Jadi hasil konsultasi dengan Ketua Umum SMSI bahwa satu perusahaan, satu PT ini bisa memproduksi atau membuat 2 media, bahkan kemarin bertambah lagi bisa menjadi 3 media. Karena media itu adalah produknya, tapi wadah atau benderanya bisa dalam satu media, satu perusahaan media. Jadi bisa satu perusahaan media itu dia bergeraknya ada 3 perusahaan media, seperti itu. Nah, kita ke depan sudah mempersiapkan untuk itu. Bagaimana persiapannya? Artinya kita akan mendaftarkan diri ke Dewan Pers dengan persyaratan yang sebenarnya kita sudah memenuhi persyaratan itu. Pertama, kaitan dengan sumber daya manusia. Wartawan minimal dalam satu perusahaan itu adalah 2 orang yang sudah memiliki uji kompetensi muda. Di PT Top Garda Media itu ada sekitar 6 orang yang sudah memiliki kompetensi muda. 6 orang. 6 orang ini namanya sudah ada di Dewan Pers. Menggunakan brand Top Garda. Jadi medianya Top 10 yang dipakai, yang Top Garda itu. Jadi punya 6 orang. 6 orang wartawan yang sudah memiliki sertifikasi kompetensi tingkat muda. Sedangkan untuk pimpinan redaksi, nah ini kan yang paling penting kan pimpinan redaksinya, di penanggung jawabnya. Di penanggung jawabnya itu justru kita punya 2 orang. Kita sudah punya 2 orang untuk kompetensi utama ini. Jadi kalau untuk sumber daya manusia, kita sudah cukup untuk mendaftarkan diri di Dewan Pers. Ditambah kemudian persyaratan lainnya adalah persyaratan secara administrasi. Artinya kita punya tempat gedung, kita udah punya studionya, kita sudah punya kantornya. Nah, kemudian selain kita sudah ada untuk gedungnya, kemudian kita juga sudah memiliki aturan perusahaan. Itu bisa dibuat aturan perusahaan yang disahkan nantinya oleh Kementerian Tenaga Kerja. Di Kementerian Tenaga Kerja juga butuh persyaratan, harus punya terdaftar dalam jam sostek. Kalau sekarang BPJS Ketenagakerjaan, ini kan administrasi, secara administrasi bisa segera kita proses. Kemudian yang jadi pertanyaan, apakah perusahaan yang belum terdaftar di Dewan Pers tidak bisa beroperasi? Ya masih bisa. Beberapa daerah masih belum menerapkan itu
Namun ada juga beberapa daerah yang ketat menerapkan itu. Kalau untuk perusahaan yang terverifikasi ini, karena memang sangat sedikit perusahaan yang terverifikasi ini. Beberapa daerah justru masih memberikan keleluasaan kepada yang belum terverifikasi untuk menjalin kerjasama, bahkan terkait dengan keuangan daerah masih bisa. Walaupun memang ada beberapa daerah yang menyekat untuk itu. Jadi yang bisa dapat kerjasama iklan itu hanya mereka yang sudah terverifikasi. Ini kan hanya soal bisa dapat kerjasama anggaran apa tidak dari pemerintah kan, hanya sebatas itu. Namun masih beberapa daerah masih bisa. Justru yang kadang menjadi penting ini adalah uji kompetensi wartawannya. Jadi ada beberapa daerah yang memang membuat aturan ketat bahwa wartawan yang boleh mewawancarai narasumber itu yang sudah memiliki kartu uji kompetensi wartawan. Namun ini masih belum berlaku mutlak untuk semua daerah. Karena masih banyak daerah-daerah yang welcome aja dengan wartawan. Ketika ada wartawan yang datang walaupun dia artinya tidak ditanyakan dia punya sertifikat kompetensi atau tidak. Dan Dewan Pers juga tidak bisa, masih belum mengeluarkan aturan yang melarang bahwa yang belum berkompetensi ini untuk dilayani, itu belum ada aturannya juga, belum ada larangannya. Artinya masih bisa untuk melakukan aktivitas jurnalisnya. Oke, itu gambaran singkat tentang target kita ke depan tahun 2021 ini. Kita akan berupaya semaksimal mungkin agar berita desa online ini segera terdaftar atau terverifikasi di Dewan Pers. Kemudian selanjutnya perlu juga teman-teman ketahui bahwa kita ini ketika akan bertugas yang harus dimiliki oleh wartawan itu, yang terpenting pertama adalah harus bawa KTP. Jangan lupa, setiap bertugas harus bawa KTP. Kemudian juga harus bawa kartu pengenal. Kalau KTP ini kan, bawa KTP. Kemudian bawa kartu pengenal ID card-nya. Kalau surat tugas itu kan itu hanya pelengkap saja. Pelengkap, karena dia sangat terbatas. Jadi kalau surat tugas itu untuk hal-hal khusus. Misalkan ketika akan ikut pelatihan, maka dibutuhkan surat tugas. Ketika ada liputan khusus yang panitia mensyaratkan harus ada surat tugas, maka dibuatkanlah surat tugas. Namun yang terpenting adalah ID card-nya, kartu pengenalnya. Karena dalam kartu pengenal ini nantinya ketika ada yang mempertanyakan, bisa dipersilakan kepada yang mempertanyakannya untuk membuka box redaksinya. Karena wartawan yang tercantum dalam yang sudah ada ID card-nya, maka dia akan otomatis ada di box redaksi. Jadi dua, di box redaksi harus ada, ID card-nya juga harus ada. Nah, kemudian setelah ID card, setiap wartawan ini harus masuk ke dalam organisasi profesi wartawan. Ini kan untuk kepentingan Anda sebagai wartawan nantinya harus punya semacam organisasi profesinya, harus ikut ke organisasi profesinya ya untuk sarana komunikasi teman-teman, sarana silaturahmi teman-teman, dan juga untuk upaya perlindungan kepada teman-teman terkait kegiatan jurnalistiknya di lapangan. Kemana organisasi profesi yang harus dimasuki oleh teman-teman? Sebenarnya perusahaan itu, kalau dalam undang-undang pers itu, perusahaan tidak boleh memaksa seorang wartawan untuk masuk organisasi yang mana. Itu pilihannya adanya di wartawan itu sendiri. Organisasi wartawan yang ada di Indonesia dan diakui oleh Dewan Pers itu saat ini ada 4. Ada 4. Yang pertama adalah PWI, Persatuan Wartawan Indonesia. Yang kedua adalah AJI, Aliansi Jurnalis Indonesia. Kemudian yang ketiga IJTI, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia. Tadinya kan 3. Sekarang muncul lagi 1 untuk organisasi profesi wartawan, yaitu Pewarta Foto Indonesia, PPI. Jadi ada 4. Silakan teman-teman mau ikut kemana ini organisasi profesinya.
Sesuaikan kan, karena kita medianya media cyber, maka ya nggak mungkin juga kita ke IJTI misalnya, karena ini kan televisi, jurnalis televisi. Kita juga bukan jurnalis foto. Nah, tinggal kita pilih yang mana. Nah, sekarang kalau untuk di berita desa, karena memang media kita bernaungnya di bawah Serikat Media Cyber Indonesia, dan kebetulan Serikat Media Cyber Indonesia ini didirikannya ini memang oleh tokoh-tokoh dan ketua-ketua PWI di tingkat provinsinya. Makanya di beberapa daerah itu penasihat SMSI di provinsi adalah ketua PWI-nya. Jadi seperti itu. Jadi kalau hubungan itu tidak bisa dipisahkan antara SMSI dengan PWI. Maka bagaimana dengan teman-teman nanti di lapangan? Ya silakan nanti teman-teman di lapangan setelah memiliki ID card, kemudian teman-teman juga sudah membuat berita, membuat tulisan, silakan teman-teman nanti menghubungi ketua PWI di daerahnya masing-masing. Jadi silakan ketua PWI masing-masing ke sana, cari sekretariatnya, di sana disampaikan bahwa ingin masuk menjadi keanggotaan PWI. Kemudian bagaimana nanti syaratnya untuk menjadi anggota PWI? Syaratnya itu nantinya teman-teman harus ikut karya latih wartawan atau KLW. KLW itu nanti diselenggarakan biasanya bisa setahun sekali, bisa setahun 2 kali, ya tergantung ada pesertanya. Nanti di sana ada sebuah ujian, teman-teman ikut ujian, ikut seminarnya, dan nanti akan terbit kartu anggota PWI tingkat muda. Jadi tingkat muda nantinya, peninjau, semacam peninjau, anggota peninjau tingkat muda. Baru nanti ada uji karya latih wartawan lagi lanjutan untuk menjadi anggota PWI biasa. Nah, demikian kalau untuk keanggotaan profesi wartawannya. Jadi nanti punya kartunya, kita punya 3 nantinya. KTP, ID card wartawannya, dan kartu keanggotaan profesi wartawan. Ini sudah bisa jalan. Silakan nanti jalan teman-teman dengan 2 tanda keanggotaan ini. Kemudian bagaimana selanjutnya? Selanjutnya saya tetap akan mendorong semua wartawan di berita desa online ini untuk ikut uji kompetensi wartawan. Karena saya sebagai pengurus SMSI, saya juga pengurus PWI juga, ya saya berharap bahwa media yang saya kelola, media yang saya pimpin diisi oleh wartawan-wartawan yang sudah profesional dan berkompetensi. Maka nanti teman-teman akan saya dorong untuk ikut uji kompetensi di daerahnya masing-masing, bisa itu yang diselenggarakan oleh PWI maupun yang diselenggarakan oleh SMSI. Jadi kita ada 2 gerbong untuk penyelenggara uji kompetensi ini. Nanti teman-teman ketika sudah beraktivitas membuat berita, sudah menjadi anggota organisasi profesi, nanti ikut uji kompetensi agar punya kompeten. Artinya kita kompeten menjadi seorang wartawan. Demikian terkait dengan langkah-langkah yang harus dipersiapkan ini ya, bahwa nanti targetnya teman-teman punya 4 kartu ini. Kalau dengan NPWP, bisa dengan NPWP. Tuh, udah berapa tuh kartu yang sudah dimiliki? Oke, itu terkait dengan apa yang harus dimiliki nantinya oleh teman-teman dan target kedepannya. Nah, sekarang kita kepada materi apa yang akan dikerjakan oleh teman-teman. Ini yang harus disimak baik-baik nih. Apa yang akan dikerjakan oleh teman-teman setelah bergabung dengan berita desa online. Sebagaimana visi dari media kita bahwa dari desa membangun bangsa. Ini kan visi media kita. Artinya kita itu harus berkiprah untuk mengabarkan kepada dunia luar tentang aktivitas-aktivitas di pedesaan. Aktivitas-aktivitas di desa ini kita kabarkan kepada orang luar. Bahwa di desa A ternyata ada kegiatan ini loh. Di sini ada budaya ini, di sini ada seni ini, di sini ternyata ada UMKM yang bagus, di sini ada BUMDes yang bagus.
Itu yang kita kabarkan kepada orang-orang luar. Apakah itu akan menarik orang? Sekarang di era media cyber seperti sekarang ini sudah ada pergeseran. Jadi pergeseran itu yang disebut dengan bobot berita. Kalau dulu ada istilahnya bahwa berita yang banyak dibaca orang itu the good news is bad news. Wah, berita yang bagus itu berita yang jelek gitu, yang isi-isinya tentang jelek-jelek gitu. Tapi itu sudah bergeser sekarang. Bergeser justru sekarang kecenderungan pembaca itu lebih senang membaca hal-hal yang gayanya bergaya picture. Gaya picture itu gaya bertutur, bercerita, berkisah, berita-berita yang ringan, berita-berita seperti itu. Gayanya gaya picture. Gaya picture ini kan banyak yang bisa diangkat di desa. Kalau ada ketemu di desa, ada kehidupan orang yang akan menimbulkan sebuah sisi kemanusiaan, human interest, seperti rumah yang mau roboh misalkan. Itu kan bisa menjadi sebuah bahan berita. Kita ceritakan rumahnya terbuat dari apa, berapa ukuran rumahnya, bagaimana jalan menuju rumah itu, ada siapa saja di rumah itu, bagaimana kehidupan mereka selama ini. Kita ceritakan dengan gaya bertutur, gaya berkisah. Kan ada narasumbernya, tetap ada. Artinya orang yang punya rumahnya itu bisa jadi narasumber, tetangganya bisa jadi narasumber. Dengan gaya-gaya seperti itu kita ceritakan, sehingga penonton atau pembaca itu akan terbawa bahwa dia ikut menyaksikan, ada di lokasi itu, menyaksikan rumah yang kita beritakan, atau seakan-akan dia bertemu dengan pemilik rumah itu, sehingga tergugah simpati dia. Itu gaya-gaya seperti itu banyak yang suka. Kemudian apalagi yang bisa diberitakan? Misalkan asal usul nama daerah. Nama daerah itu kan pasti ada asal usulnya. Apa ini asal usulnya desa ini? Kenapa diberi nama ini? Pasti ada sebuah arti, ada sebuah maksud. Seperti apa kisahnya? Nah, kalau untuk desa-desa yang lama itu kan kadang-kadang orang juga nggak tahu. Mereka itu nanti akan menyebut nama desa itu karena konon katanya gitu. Konon katanya begini, konon katanya begini, konon katanya. Tapi nggak apa-apa. Itu kan pernyataan-pernyataan dari narasumber juga. Narasumber yang dianggap mungkin dia tahu gitu, walaupun memang ya banyak juga yang nggak tahu tentang kisah-kisah zaman dulu kan, kalau desa-desa yang sudah tua. Tapi ini menarik bagi pembaca. Ini menarik bagi pembaca. Kemudian ada misalnya ketika ada di kejadian Jakarta misalkan, ada pengumuman kenaikan BBM misalkan di sana. Bagaimana dampaknya di masyarakat desa? Ini kan bisa kita angkat juga. Kemudian ketika ada UMKM yang bisa membuat sebuah produk yang unik misalkan, sebuah kreasi yang unik, yang inovatif, ini kan bisa diangkat juga. Kegiatan Karang Taruna, kegiatan PKK, kegiatan Majelis Taklim, kegiatan petani, banyak, sangat banyak yang bisa diekspos di desa itu. Kuncinya adalah bahwa ketika membuat berita itu, kita posisinya menempatkan diri sebagai sahabat. Siapapun itu. Kita datang ke kepala desa, ya kita sebagai sahabat kepala desa datang. Kita menjalin silaturahmi dengan kepala desa. Kita bangun jejaring dengan kepala desa. Kepala desa kita tempatkan sebagai mitra kita. Kenapa tidak? Baiklah. Ada yang mengatakan, kenapa bukan berita kasus, di desa banyak kasus. Kalau untuk itu, sementara kita serahkan saja kepada media-media yang lain. Wartawan-wartawannya silakan. Tapi kita sesuai dengan visi media kita angkat geliat dinamika pembangunan. Sehingga kita banyak sahabat, kita banyak teman, kita banyak jejaring. Gitu. Artinya, saya berpesan hindari konflik kepentingan, hindari konflik. Hindari kita bermasalah dengan orang. Hindari kita bertengkar dengan orang. Kita angkat yang positifnya. Kita perbanyak jaringan dulu. Seperti itu. Jadi sudah saya putuskan sejak awal pendirian media ini bahwa kita akan perbanyak jejaring dulu. Kita akan coba citrakan bahwa media kita ini adalah media yang sangat pas untuk mempublikasikan kegiatan-kegiatan di desa. Brand itu yang kita ambil. Maka tugas teman-teman di lapangan adalah membangun komunikasi yang baik dengan
stakeholder di desa, dengan pemangku kepentingan di desa. Jangan bermusuhan dengan mereka. Semua kita rangkul, semua kita berikan senyum, semua kita servis dengan berita. Seperti itu. Kemudian teman-teman, tidak beresiko ketika kita mengangkat berita-berita yang positif. Tidak beresiko teman-teman, tidak ada resikonya. Yang kita akan dapatkan itu sebuah kebaikan, sebuah pertemanan yang akan kuat. Itu targetnya. Kemudian membuat berita-berita ringan itu lebih mudah. Artinya lebih mudah karena keberimbangan berita itu kan cukup dengan satu narasumber. Yang penting narasumber ini jangan menghujat orang lain, atau narasumber ini jangan menyalahkan orang lain. Itu cukup dengan satu narasumber juga. Satu pihak juga cukup. Karena tidak ada orang lain yang disebutkan, orang lain yang dijelekan, itu cukup. Jadi keberimbangan ini ya cukup. Ini masuknya ke dalam berita-berita profile yang seperti ini kan. Masuk. Kemudian kita juga bisa menggali buah pikiran orang. Buah pikiran orang. Misalkan orang di desanya berpikir bahwa desa saya ini kalau digerakkan penanaman cabai secara massal, maka desa saya ini bisa menjadi kampung cabai. Itu kan sebuah pemikiran yang itu bisa dijadikan sebuah berita. Pemikiran dia, konsep dia, kita jadikan berita, itu bisa. Kemudian misalkan kampanye perilaku COVID-19, perubahan perilaku menyikapi pandemi COVID-19. Bagaimana kata Pak RT, dia mengajak warganya, bagaimana warga yang sudah mulai biasa pakai masker, bagaimana anak-anak yang sudah terbiasa cuci tangan terus sekarang. Ini kan bisa menjadi sebuah bahan berita juga. Setelah jadi tulisan, ada bahan, teman-teman jangan lupa mengambil gambar. Wawancaranya kan cukup wawancara ringan saja. Wawancara ringan, ngobrol sambil ngopi, bisa tiba-tiba ngobrolin hobinya, misalkan hobi mancing orangnya, atau hobi memelihara burung misalkan orang, atau memelihara kembang, bunga. Itu kan bisa dibuat sebuah tulisan. Kemudian setelah kita ngobrol, sehingga kita akan tahu apa pemikiran dia, apa yang dia inginkan. Itu kemudian kita rangkai menjadi sebuah tulisan. Dalam membuat tulisan ini, teman-teman harus mengacu kepada 5W1H. Namun, teman-teman juga tidak boleh kaku. Karena kita gayanya gaya picture, gayanya gaya bertutur, berkisah. Teman-teman nggak boleh kaku. Sesantai mungkin membuat tulisan itu. Perkara tulisan itu bagus atau tidak, belepotan atau tidak, acak-acakan atau tidak, ini akan berproses. Artinya nanti ada redaktur yang bertugas untuk memperbaiki itu, termasuk menentukan judul nantinya. Jadi teman-teman buat aja dengan judul apa, nanti redaktur juga akan memperbaiki itu. Namun, ini walaupun ada perbaikan jadi redaktur, teman-teman harus mempelajari setelah tulisan yang dikirim oleh teman-teman. Nah, tulisan itu kita kirimnya pakai WA. Cukup dengan WA aja, pesan WA. Tulisan beritanya dikirim pakai WA ke redaktur. Kalau di kita sementara Pak Dede Suherli. Nanti Pak Dede Suherli akan mengedit itu, memperbaiki itu, kemudian mempostingnya, mengunggahnya ke website berita kita. Setelah jadi kemudian dikirim linknya kepada semua wartawan di grup. Nah, setelah menjadi sebuah berita teman-teman sudah diunggah, di-share di grup. Kewajiban semua kru. Kewajiban semua kru ini, saya tegaskan, ini kewajiban semua kru. Kewajiban semua kru untuk men-share link berita yang sudah jadi ke grup-grup Facebook. Ke grup-grup Facebook. Kenapa grup Facebook? Karena yang tidak terbatas anggotanya itu grup Facebook. Misalkan begini, jika ada grup yang anggotanya 10.000 orang, teman-teman men-share ke 10 grup, sudah 100.000 orang yang di-share oleh teman-teman. Maka kalau masuk itu 10%-nya, maka 10.000 sudah masuk di pembacanya. Jadi kewajiban teman-teman ketika ada share link berita,
baik itu dari daerah Sumatera, daerah Lampung, daerah Sulawesi, Papua atau manapun, selagi itu memang link beritanya di-share oleh redaktur, kewajiban semua wartawan di Berita Desa Online untuk men-share ke grup-grup Facebook yang dimilikinya. Share ke grup Facebook. Sudah, jangan bicara itu bukan berita saya, berita wartawan yang lain itu orang mana, jangan, nggak boleh. Semua kita harus gerak agar brand Berita Desa ini cepat dikenal di kancah nasional. Jadi ini butuh kerja keras kita semua. Itu kewajiban untuk terkait dengan cara mengirim berita, menulis berita, dan meng-share berita yang sudah jadi. Setelah beritanya dikirim, nih bagi yang menulisnya, setelah jadi berita diunggah di website, maka si pengirim berita tadi harus mempelajari apa perbedaan berita yang dikirim awal oleh dia dengan yang sudah jadi. Pelajari itu, perbedaannya di mana ini? Berarti redaktur ini kayak gini maunya ini. Mana yang ditaruh di atas, mana yang ditaruh di bawah, mana itu huruf besar kecil yang salah, titik koma yang salah, dipelajari. Mana kata-kata yang masih kata-kata yang tidak baku, mana kata-kata yang salah, itu dipelajari. Tapi dalam proses ini teman-teman tidak boleh mengandalkan redaktur juga. Jadi ketika mau ngirim berita, itu ada yang disebut dengan menyunting sendiri. Teman-teman periksa lagi, disunting sendiri. Mana ini yang salah? Terus disunting sendiri sampai puas bahwa teman-teman rasa bahwa tulisan ini sudah bagus. Baru dikirim ke redaktur. Bagaimana nanti tingkatan matangnya gitu? Kalau bicara matangnya nanti. Bicara matangnya itu atau perkembangannya, bila tulisan yang teman-teman kirim sudah tidak diedit lagi oleh redaktur. Ternyata tulisannya ini ketika muncul sama gitu, persis tulisannya. Berarti teman-teman sudah dinyatakan lulus, sudah sanggup untuk ngedit sendiri. Yang nantinya suatu saat teman-teman tidak harus ngirim lagi ke redaktur. Justru teman-teman nanti akan jadi redaktur di daerahnya masing-masing, membawahi beberapa wartawan lainnya nanti. Demikian terkait dengan bagaimana cara mengirim berita, tadi menulis berita, kemudian setelah ditulis disunting lagi sendiri sampai puas diedit beritanya, baru kemudian dikirim kepada redaktur. Setelah oleh redaktur ditayangkan beritanya, dikirim ke grup WA, baru kemudian semua wartawan yang ada di grup itu menyebar link itu ke grup-grup Facebook. Dan wartawan yang mengirim beritanya harus membandingkan sebelum berita yang dikirim dan setelah diunggah menjadi berita, di mana perbedaannya. Itu harus dipelajari. Oke, kemudian yang tidak boleh terlupakan teman-teman, pada saat teman-teman ini nanti mewawancarai seseorang, walaupun ini berita-berita ringan, karena kita ini kan untuk menjalin jejaring, untuk bersahabat dengan mereka, maka jangan lupa dapatkan nomor kontaknya. Kenapa harus dapat nomor kontaknya? Ini untuk eksistensi. Nantinya yang bersangkutan akan dikirim link beritanya, agar mereka itu yakin bahwa teman-teman ini bikin beritanya ini bukan berita yang akan membuat mereka jengah atau resah gitu kan. Tapi justru beritanya ini akan dirasa enak gitu bagi mereka, sehingga hubungan persahabatan, kedekatan akan semakin terjalin. Oke, itu kalau yang terkait dengan bagaimana kerja di lapangannya ya. Tidak perlu terlalu kaku lah, tidak perlu terlalu kaku dalam wawancara. Cukup seperti orang ngopi, orang ngobrol, santai. Kan wawancara itu kan harus santai, jangan buat tegang. Kita kan mainnya main berita-berita long gitu kan, berita-berita santai, nggak usah tegang-tegang. Kemudian teman-teman, kita sekarang bicara soal pendapatan. Untuk kontributor ini kan sementara kita masih belum bisa berikan apa-apa kan untuk kontributor itu.
Dari mana kontributor akan bisa dapat pendapatan? Makanya saya juga memaklumi bahwa teman-teman yang kontributor ini ada yang paruh waktu, ada yang freelance, atau yang memang selama ini tugasnya di desa, perangkat desa, ada yang kepala desa juga kan di grup berita desa ini. Ya, is okay, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Namun teman-teman juga harus berpikir untuk mendapatkan pendapatan. Dari mana pendapatannya? Iklan. Pendapatan itu dari iklan. Saya katakan pendapatan dari iklan, ya memang iklan itu, perusahaan itu dari iklan dapat. Apa potensi iklan yang bisa dikejar? Potensi iklan yang dapat dikejar misalkan begini. Di daerah teman-teman mungkin ada sektor-sektor usaha seperti rumah makan, restoran, usaha jasa, transportasi, rental mobil, usaha-usaha UMKM yang bikin produk kayak gitu. Mereka ini kan butuh untuk promo juga, untuk dipromosikan. Nah, itu teman-teman bisa masuk di situ. Ketika masuk di situ kan harus ada perbedaan juga dari berita biasa gitu. Kalau teman-teman bikin berita UMKM yang biasa kan, bahwa di desa A ada si ini usaha UMKM ini. Alhamdulillah sekarang sudah bisa mengirim ke mancanegara. Itu kan berita-berita biasa, berita servis lah. Sama dengan berita-berita yang lain kan, kita servis gitu, kita angkat gitu profil mereka. Tapi kalau untuk iklan ini tentu saja kita harus mempromokan produknya benar-benar. Produknya kita yang promokan, produk, keunggulan produknya, kerapian produknya, mengkilapnya produknya, gitu kan, enaknya produknya, itu yang kita ceritakan di situ. Termasuk foto-foto produknya kita buat banyak gitu kan di tampilan kita. Kemudian ya termasuk harga, kalau memang harganya mau dipasang, nomor telepon kalau dipasang, ini sudah masuk ke iklan, sudah promosi. Kalau yang ini tentu saja berbayar. Berapa berbayarnya? Kita kan paham bahwa UMKM ini kalau di tingkat desa itu masih bergeliat gitu. Kita pasang saja di angka sementara ini, kita masih baru berdiri gitu, 500.000. Kita pasang tarifnya, dan ini kan kita bagi gitu lah sebagai pendapatan perusahaan dan pendapatan dari kontributor juga. Jadi rezeki kalau ini kan, rezeki namanya halal kan, usaha yang halal. Kemudian dari mana lagi pendapatan yang lain? Pendapatan yang lain itu kan ketika teman-teman sudah banyak jaringan. Pengalaman saya ini, ketika sudah banyak jaringan, justru jaringan kita itu yang ingin diberitakan teman-teman. Mereka yang ngirim sendiri rilisnya, tulisannya itu mereka yang ngirim sendiri. Tolong diberitakan ini kegiatannya ini. Fotonya, rilisnya mereka kirim. Tinggal kita bikin menjadi berita, kemudian kita kirimkan ke redaksi kita. Atau mereka yang mengundang. Tolong datang, ini ada kegiatan ini nih, butuh diliput. Nah, ketika kita mendapat undangan seperti itu atau mendapat rilis seperti itu pintu rezeki sudah kebuka. Pintu rezeki sudah kebuka. Jadi namanya kita di adat ketimuran kan, disuruh untuk meliput mereka yang undang, mereka yang ingin diberitakan gitu kan. Itu setidaknya ya memang ada semacam transport atau ganti paket data gitu untuk kitanya. Walaupun kita tidak meminta. Catatannya itu, kita jangan meminta. Kalau kita diberi ya memang rezeki kita. Tapi nggak perlu diminta. Makanya produktivitas teman-teman bikin berita sebanyak-banyaknya setiap hari, berbagai orang, berbagai jejaring kita bangun ya untuk itu, untuk membuka pintu rezeki kita. Tapi catatannya jangan meminta. Kita jangan meminta. Ketika mereka ingin beritakan ya kita beritakan. Adapun kemudian mereka minta rekeningnya, kita kasih rekeningnya. Kenapa enggak? Mereka mengapresiasi kita atas, mereka mengakui, artinya ada peran kita di situ. Mereka senang dengan kita. Ya, it's okay, nggak apa-apa, nggak jadi soal. Itu soal rezeki, soal rezeki. Nah, adapun terkait dengan bagaimana kewajiban hal-hal lain dengan perusahaan, itu bisa dibahas di grup-grup Facebook. Tapi tolong teman-teman juga memaklumi bahwa kita semua sedang berkembang, kita semua sedang merintis.
Sementara itu sebagai bahan pembekalan kepada teman-teman untuk hal-hal yang teknis, bagaimana cara menulis, saya kira itu bisa sambil jalan. Yang penting teman-teman kirim beritanya, nanti diedit oleh redaktur, pembinaan sambil jalan. Salahnya di mana, kurangnya di mana, tulisannya nanti redaktur yang akan membimbing, tapi sambil jalan. Jadi kita praktek sambil belajar, belajar sambil praktek. Tidak akan sulit lah, tidak akan sulit. Yang penting kita hindari dulu adanya konflik atau gesekan kepentingan dengan para pemangku kepentingan atau narasumber. Mudah-mudahan kalimat saya yang ini bisa dimengerti oleh teman-teman. Kita hindari dulu berita kasus. Kita jangan main berita kasus. Kita main berita yang sifatnya membangun jaringan, servis berita. Karena ini kepentingannya untuk membangun jejaring. Demikian teman-teman, untuk hal-hal lain nantinya akan saya sampaikan di materi-materi selanjutnya. Mudah-mudahan ini bisa ditonton berulang-ulang oleh teman-teman, dan jangan lupa, saya bukan karena ingin banyak subscribe-nya ya, tapi ini kayaknya untuk teman-teman Berita Desa ini wajib hukumnya ini men-subscribe ini, karena banyak-banyak informasi kan yang saya sampaikan, tip-tip yang saya sampaikan, kiat-kiat yang saya sampaikan, agar teman-teman jangan tertinggal gitu dengan informasinya. Karena saya kan paling rajin ini bikin video-video yang kayak gini untuk kepentingan PWI juga, untuk kepentingan SMSI juga, untuk kepentingan masyarakat umum juga, agar semakin banyak yang tahu tentang dunia kewartawanan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya sampaikan selamat datang, selamat bergabung dengan teman-teman, dengan saudara-saudaraku semua. Kalian sekarang menjadi saudaraku, menjadi keluargaku. Suatu saat insya Allah bila Tuhan menghendaki, saya ingin silaturahmi langsung bertatap muka, bermuajaah dengan teman-teman dalam sebuah event kegiatan yang mudah-mudahan ya kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, dan rezeki yang melimpah, sehingga kita bisa membuat event yang bisa bertemu secara fisik. Itu yang bisa saya harapkan. Semoga mendapat doa dari semua kru sekalian, semua karyawan, wartawan, kontributor, dan sebagainya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, sukses teman-teman.